Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi khalaqa khalifatahu fid dunya 'alad dawam. Wa akramana wa faddalana min jami'il hayawanati wal hawam. Salatan wa salaman ala nabiyyinal karim. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama, hari ini kita akan membahas bersama tentang hal yang memang sangat penting untuk kita sebagai muslim, utamanya, dan sebagai manusia pada umumnya. Jika kita lihat dalam Al-Quran, di surat keempat, surat An-Nisa, ayat ke-59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Penggalan ayat yang tadi dibacakan, tentunya kita semua tahu. Sebenarnya kita ini adalah termasuk orang-orang yang beriman. Ketika kita melihat ayat yang tadi dibacakan, tentunya kita paham bahwa ayat tersebut dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kemudian taatlah kepada Rasul, yang ketiga taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ada kata ta'at atau ta'ah, ini berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah nurut, yang maknanya adalah mematuhi, yang maknanya adalah mengikuti. Ketika di situ disuruh oleh Allah dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 59 tadi, katanya, Ati'ullah, kita ini sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman, itu diajak oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk mematuhi, untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk menghindarinya. Ati Allah, ikuti apa yang Allah mau. Ikuti apa yang Allah suka. Dan jauhi apa yang Allah tidak suka. Karena pada dasarnya itu adalah salah satu ciri sebagai orang-orang yang bertakwa. Seperti yang kita tahu bersama. Orang yang bertakwa adalah cirinya mereka yang senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi, menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, wa athi'ur rasul, yaitu mengikuti, mematuhi perintah-perintah Rasulullah Muhammad SAW dan menjauhi larangannya, jelas. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka ikuti. Maka patuhi, turuti, laksanakan. Karena itu adalah sebaik-baik contoh. Uswah hasanah kita, qudwah hasanah kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang mesti diikutinya? Yang mesti diikutinya adalah semua yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang disebut as-sunnah. Dan yang ketiga adalah wa ulil amri minkum, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, juga taat kepada pemimpin kita. Pemimpin agama kita, ulama-ulama kita, pemimpin pemerintahan kita, yaitu pemerintah. Dan pemimpin-pemimpin yang memang kontribusinya sangat banyak sekali kepada perkembangan umat Islam, maka kita ikuti selama kebijakan-kebijakannya tidak menjauhkan kita dari Allah, selama kebijakan-kebijakannya
tidak merugikan kita dalam beribadah kepada Allah, maka ikuti. Selama kebijakannya tidak menyuruh kita untuk masuk ke neraka melalui hal-hal yang memang dituangkan dalam kebijakan, maka ikuti. Nah, hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tentunya ini sebuah tantangan buat kita. Kalau saya pribadi memikirkan ketika kita wajib mematuhi Allah, Rasul, dan para pemimpin kita, secara tidak langsung Allah melalui firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-59 tadi itu menginginkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi orang beriman atau pribadi-pribadi mukmin yang memiliki intelektual yang tinggi, yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Kenapa saya simpulkan demikian? Perhatikan saja, ati'ullah, taatlah kepada Allah. Apa-apa yang disukai, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang menyebabkan Allah cinta kepada kita, itu menjadi jalan kita agar kita menjadi orang yang patuh, orang beriman, berislam dan patuh kepada Allah. Caranya bagaimana? Tentu kita tidak akan paham apa yang Allah cinta, apa yang Allah sukai, apa yang Allah benci, jika kita tidak memahami kalamnya, yaitu Al-Quran. Maka ini sebuah indikator bahwasanya Allah ingin kita ini taat kepadanya. Secara nggak langsung Allah juga memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang semangat dalam belajar menelaah Al-Quran. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai, kalau kita tidak pernah mengkaji Al-Quran. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran beserta terjemahnya, beserta tafsirnya. Karena disitulah kita akan menemukan apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai, atau apa yang Allah benci, apa yang Allah tidak sukai. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita ikut patuh nurut kepada Allah, agar kita mendapatkan cintanya Allah, rahmatnya Allah, kalau kita tidak pernah belajar membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, menelaah isinya. Maka secara nggak langsung di surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-59 tadi, secara nggak langsung Allah itu memerintahkan kita untuk semangat dalam belajar mengkaji Al-Quran. Bahkan ketika dibaca setelahnya wa ati'ur rasul, juga Allah mengajak kepada kita untuk supaya kita ini juga tidak hanya mengkaji Al-Quran, tapi mengkaji hadis Rasul, mengkaji sunnah Rasul. Bagaimana Rasulullah melakukan muamalah, berinteraksi sesama manusia. Bagaimana Rasulullah beribadah yang kaitannya vertikal antara hamba kepada Allah, yakni hablum minallah. Bagaimana Rasulullah berinteraksi sesama manusia, bermuamalah yang kaitannya ibadah hablum minan nas, urusan horizontal, dan yang lain-lainnya. Maka ketika kita ingin patuh kepada Rasul sedangkan kita tidak tahu seperti apa Rasulullah ketika bermuamalah, ketika beribadah, ketika berinteraksi dengan sesama manusia yang muslim dan yang berbeda agama, akidah dengan kita, maka kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah membuka hadis. Kalau kita tidak pernah mempelajari hadis Rasul, maka disinilah tantangan buat kita. Dari surat An-Nisa tadi, ayat ke-59 tadi, secara langsung Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak belajar, untuk semangat belajar, mengkaji Al-Quran dan mengkaji sunnah-sunnah Rasul. Karena dari Al-Quran dan sunnah Rasul ini, kita akan bisa tahu apa yang Allah dan Rasulnya suka terhadap kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasul. Karena dari hadis dan dari hadis-hadis Rasul, dari Al-Quran atau kalamullah, kita bisa tahu apa yang Allah benci, apa yang Rasulullah tidak suka terhadap kita sebagai umat Rasul, kita sebagai hamba Allah. Maka tantangan sangat besar untuk kita. Maka sebagai muslim, ya kita mau tidak mau harus banyak belajar.
sebagai muslim mau tidak mau harus banyak mengkaji ilmu. Wa ulil amri minkum bagaimana? Wa ulil amri minkum juga sama, kita taat kepada pemimpin. Bagaimana cara taat kita kepada pemimpin? Ketika kita sudah paham tentang kalamullah, mengkaji Al-Quran sebanyak-banyaknya, sedikit demi sedikit tentunya, dengan proses. Kemudian mengkaji hadisnya, menelaah hadis, melihat potret kehidupan Rasulullah selama beliau masih berada di dunia ini. Selama beliau berinteraksi dengan seluruh masyarakat yang beliau temui. Kita kaji, maka di situ kita akan belajar juga bagaimana cara kepemimpinan Rasulullah yang baik. Bagaimana Rasulullah tidak pernah menzolimi. Ya, bagaimana Rasulullah tidak pernah bertindak tidak adil kepada rakyatnya. Nanti di sini pun akan tahu kita bahwasanya ini pemimpin kita, kata Allah harus kita ikuti. Pemimpinnya seperti apa? Oh, ternyata pemimpin ini tidak beda dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasul Muhammad SAW. Oh, ternyata pemimpin ini tidak mengajak kita kepada neraka. Oh, ternyata pemimpin ini betul mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada sesuatu yang ujungnya mengeluarkan manfaat banyak untuk banyak orang. Nah, di sini pelajaran untuk kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika Allah dalam surat An-Nisa tadi, ayat ke-59 tadi mengajak untuk patuh kepadanya, juga patuh kepada Rasul, juga patuh kepada ulil amri atau para pemimpin kita, maka secara nggak langsung Allah juga mengajak kepada kita untuk sedikit demi sedikit semangat kita dalam belajar harus ditinggikan lagi. Karena disitulah salah satu jalan supaya kita tahu Allah itu sukanya seperti apa. Allah itu suka hamba yang seperti apa. Apa saja sih yang membuat Allah suka kepada kita sebagai hambanya? Apa saja sih yang membuat Allah ini murka atau benci kepada kita sebagai hambanya? Maka kita jauhi. Kalau ada apa saja yang membuat Allah suka, kita laksanakan. Dan itu tentunya tidak akan kita tahu kalau kita tidak pernah membuka Al-Quran, kalau kita tidak pernah mengkaji Al-Quran. Maka berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah di sana akan ada jawaban-jawaban apa saja yang Allah suka, apa saja yang Allah murka kalau kita melakukannya. Begitu juga hadis Rasul. Kita kaji, kitab-kitab hadis itu banyak. Kita kaji minimal satu hari satu hadis. Ya, kita buka, terus kita kaji. Asbab wurudnya kita lihat. Ya, terus kita lihat ya apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah dalam memimpin, apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah dalam berinteraksi sesama manusia, ya dalam belajar dan sebagainya. Akan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Intinya Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, menjadi pribadi-pribadi yang ma'rifat, paham tentang apa yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan. Maka orang-orang yang berilmu itu, kalau kata Imam Al-Ghazali, itu orang-orang yang berilmu itu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Ya, bahkan Allah juga mengatakan, tapi hal ini menjadi penting untuk kita pelajari. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, An-nasu kulluha mauta. Katanya semua manusia itu ibarat orang mati, ibarat mayit. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu akan dinamis. Orang yang berilmu akan menyesuaikan. Orang yang berilmu tidak akan ketinggalan informasi. Orang yang berilmu tidak akan berlaku sewenang-wenang tanpa menggunakan ilmunya. Tidak akan mendolimi orang, insya Allah. Tapi ternyata wal alimuna niyamun illal amilun. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang berilmu pun itu ibarat orang tidur. Illal amilun, kecuali orang yang ilmunya itu diamalkan. Orang yang ilmunya itu dipraktekkan dalam kehidupan keseharian dia. Kemudian wal alimuna wal amiluna mukhtaruna illal
mukhlisun. Bahkan ternyata orang yang punya ilmu kemudian ilmunya diamalkan, itu pun bisa tertipu katanya. Ini kalau ada orang-orang pintar kemudian dia korupsi, ada orang-orang pintar kemudian dia menzolimi orang, bisa jadi dia tertipu oleh godaan-godaan setan. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, orang yang paling selamat adalah orang yang ikhlas. Dia berilmu, ilmunya diamalkan, kemudian ilmu yang diamalkannya itu didasarkan dengan hati yang ikhlas. Sehingga apa yang kemudian yang didapatkan oleh orang-orang di sekitarnya menjadi kebermanfaatan yang sangat-sangat banyak. Maka atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, patuh, turuti, taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, juga kepada para pemimpin. Selama para pemimpin tidak mengajak kepada neraka, selama para pemimpin tidak mengantarkan kita kepada jurang jahanam, maka ikuti. Bagaimana cara kita untuk mengikuti aturan-aturan Allah, Rasul, dan para pemimpin? Tentunya Allah secara tidak langsung mengajak kita untuk banyak belajar, mengkaji Al-Quran, juga mengkaji hadis, juga mengkaji apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada kebenaran, pribadi-pribadi yang patuh terhadap kebaikan. Insya Allah, karena tidak akan rugi ketika Allah sudah menetapkan suatu hukum, menetapkan suatu perintah kepada kita, kemudian kita mengikutinya dengan hati yang ikhlas, dengan ilmu yang ada, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh Allah, pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah, rahmatnya akan dicurahkan kepada kita semua. Taat itu sangat sulit, tapi insya Allah ketika kita menggunakan ilmu, ketika kita punya ilmunya dan ikhlas hatinya, kita akan mampu untuk taat, karena memang tujuan utama Allah memberikan firman-Nya, memberikan kalamnya dengan menggunakan ati Allah wa atiur rasul ulil amri minkum, itu tiada lain karena Allah sayang kepada kita, untuk merendahkan ego kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.